Hai, apa kabar nih untuk kalian semua nih? Jumpa lagi ya sama aku, Jeng Heda, channel khusus untuk pembacaan genre reading tentunya ya, berupa tarot atau oracle. Biasanya sih aku memang menggunakan oracle gitu ya. Mudah-mudahan sih kalau memang pembacaanku nanti ibaratnya resonate dengan kondisi kalian, ambil yang perlu-perlunya aja deh gitu ya. Ambil yang perlu-perlunya, yang pentingnya, yang kira-kira resonate dengan kalian dan bisa dijadikan bahan perenungan, bisa dijadikan bahan pencerahan juga untuk kalian, supaya kedepannya oke, aku akan lebih baik ya. Oke, ini adalah aku mulai dengan pembacaan general readingku ya. Apapun nanti kartu yang terbuka, itu mungkin sebagai pertanda pesan dari semesta untuk kalian semua. Oke, yuk. Aku tarik dulu satu kartu nih. Oke. Wow. Ada pesan semesta nih untuk kalian semua. I'm brief. Ada ketakutan? Ataukah ini hanya ilusi? Cobalah untuk berani terus melangkah tanpa rasa takut. Nah, mungkin di antara kalian yang saat ini sedang menghadapi seperti itu, harus gimana nih aku menyikapinya ya? Oke, kita buka beberapa kartu yuk. Kita buka beberapa kartu ya. Ada ketakutan, ada ilusi yuk. Coba mungkin beberapa dari kalian balik lagi nih kalau aku melihat dari pesannya. Coba untuk lebih memandangnya jauh ke depan. Penting nggak sih aku merasa takut? Penting nggak sih aku sampai-sampai nggak berani melangkah hanya karena ketakutan yang mungkin hanya apa ya aku ciptakan sendiri. Padahal belum tentu semua itu akan terjadi seperti yang aku pikirkan. Nah, cobalah untuk dipikir-pikirkan lagi gitu ya. Nah, aku melihat memang kelihatannya beberapa dari kalian tuh benar-benar lagi terbeban dengan masalah itu. Ada apa gitu ya? Ada apa sih kalian nih? Ada kepikiran apa gitu ya? Jangan takut deh, jangan takut. Jangan merasa itu menjadi hambatan nanti. Kalau kalian takut dan ketakutan itu sebenarnya ketakutan yang berlebihan, kalau orang kita bilang lebay gitu ya. Cobalah untuk dipertimbangkan kembali. Kenapa sih harus aku takut? Belum tentu juga semua itu seperti yang aku pikirkan. Belum tentu juga semua itu nanti membuat diriku eh, ternyata malah nggak bisa apa-apa, nggak bisa beraktivitas, terbeban dengan itu semua gitu ya. Nah, yuk beberapa dari kalian kalau menghadapi seperti itu, cobalah untuk dipikir kembali, penting nggak sih? Worth it nggak sih aku takut-takut terus seperti ini gitu ya? Harus ada keberanian yang harus kalian dobrak deh. Ketakutan itu apa? Harus didobrak tuh. Mungkin bisa jadi kalian kalau sarannya adalah coba sih belajarlah dari pengalaman masa lalu gitu ya. Belajarlah dari pengalaman masa lalu gitu. Kelihatannya kalian ini harus harus merenung, harus mulai berpikir gitu. Pengalaman apa yang pernah terjadi di masa lalu yang menyebabkan aku jadi takut seperti ini? Ada cerita apa di balik ini semua gitu ya menyebabkan kalian takut ya? Karena kalau aku melihat kalian jadi semakin hari semakin gak nyaman. Semakin hari semakin kalian kayak merasa terpuruk diri kalian. Ya enggak? Kalian tuh merasa semakin terpuruk. Merasa kayak mau ngapa-ngapain jadi nggak bisa. Mau ngapa-ngapain takut. Nanti aku salah. Nanti kalau aku begini salah. Apakah ini ada kaitan dengan pasangan kalian? Yang terlalu mendominasi mungkin? Sepertinya kalau aku melihat bisa jadi ini ada kaitan dengan pasangan kalian yang terlalu mendominasi hubungan. Kalian sebenarnya nggak berharap itu bisa terjadi. Nggak berharap itu semua terjadi gitu ya. Tapi pada kenyataannya kalian dihadapkan dengan pasangan yang seperti ini gitu ya. Yuk, nggak ada salahnya. Cobalah untuk pertimbangkan kembali. Ya, pertimbangkan kembali. Kira-kira aku worth it nggak sih mempertahankan ini semua gitu ya. Kalau memang ini ada kaitan dengan hubungan dengan pasangan kalian. Kira-kira aku worth it nggak memperjuangkan ini? Kenapa sih semakin hari aku kok takut ya? Semakin hari kok semakin aku tuh jadi kayak tertekan gitu menghadapi dia gitu. Nah, pertanyakan ke dalam diri. Kenapa ya aku kok semakin hari semakin banyak kecewa sama kamu? Ada apa gitu ya? Kenapa aku ini? Kenapa tidak menjadi diriku sendiri sekarang ya? Makin hari makin merasa kalian ini merasa kayak jadi terlalu tertekannya banget, nggak menjadi diri sendiri.
Karena semua menurut apa kata dia, menurut apa maunya dia. Sampai-sampai mau mengambil sikap atau keputusan pun takut. Wah, jangan-jangan ada yang salah nih di diri kalian ya. Kalau aku lihatnya, ini balik lagi ya pembacaan ini. Kalau memang resonate dengan kalian, ambil yang penting-pentingnya aja deh. Ambil yang perlu-perlunya aja sebagai pembelajaran untuk diri kalian. Oke, balik lagi ya. Kalau melihat dari sini sepertinya hubungan ini sudah cukup, kalau mau dibilang parah, ya bisa jadi gitu ya. Karena mungkin kalian sudah sering kali terjadi konflik, sering kali terjadi pertengkaran, ya enggak? Sering kali ada pertengkaran di antara kalian. Ada apa nih? Yuk, karena kalau aku lihat hubungannya udah semakin hari semakin retak. Karena ada dari kalian ini ada yang terlalu memaksakan kehendaknya, terlalu maunya sendiri, merasa benar, ya enggak? Ya, sarannya jangan, kalau melihat dari sini gini, sebaiknya kalian pikirkan kembali deh hubungan kalian. Coba deh evaluasi hubungan kalian. Kira-kira aku masih worth it nggak mempertahankan ini? Nah, ada pesan-pesan yang banyak tanda-tanda di dalam bacaan ini ya, di dalam tebaran ini. Kelihatannya memang kalian harus mempertimbangkan kembali deh. Harus mulai mengambil sikap. Aku masih bisa memperbaiki nggak? Nah, kira-kira aku masih bisa memperbaiki nggak hubungan ini? Kira-kira worth it nggak aku memperjuangkan hubungan ini? Itu ya. Jangan terlalu terburu-buru juga nggak perlu terburu-buru untuk mengambil keputusan. Pikirkan baik-baik. Di kondisi yang kalian tenang, punya waktu untuk diri sendiri, nanti kalian akan bisa berpikir, oke, kayaknya aku harus seperti ini. Oke, aku akan mengambil sikap ini. Nah, tuh sarannya ya, di dalam kondisi yang tenang, harus benar-benar tenang, menjadi diri sendiri deh pokoknya gitu ya, menjadi diri, kembali ke diri, itu membuat nanti kalian akan bisa mengambil sikap atau keputusan. Tapi kalau di kondisi yang panik, masih ketakutan, itu nggak akan ketemu jawaban. Nih ya sarannya, cobalah untuk berpikir tenang, punya waktu untuk diri sendiri, ambil waktu untuk diri sendiri, di situ kalian nanti akan bisa menemukan jawaban. Akan ada ketenangan. Kalian bisa berpikir nih, kalian akan punya ide. Oh, oke, aku harus seperti ini. Oh, oke, aku harus bersikap seperti ini. Itu ya, ini pesannya. Nanti kalian akan terus pikirannya kemana-mana. Oke, akan ketemu jawaban. Nggak perlu khawatir, akan ketemu jawaban. Dengan berandai-andai itu kadang-kala kita bisa menemukan jawaban. Gitu ya. Itu pesannya. Mungkin ini balik lagi pembelajaran buat kalian. Gak ada salahnya juga kalau kalian memang sedang seperti ini, masalahnya berat, gak ada salahnya kalian juga mintalah curhat atau curhat ke orang ketiga. Teman, sahabat, atau saudara yang bisa dipercaya yang tahu permasalahan ini. Karena kalau aku melihat hubungan kalian ini memang sudah kayak mau di ujung tanduk, tapi masih ada kesempatan untuk diperbaiki kalau mau. Kalau memang dirasa masih bisa diperjuangkan gitu ya. Oke, yuk next ya. Kita buka lagi. Aduh, tapi repotnya, ini muncul nih kartunya. Repotnya, pasangan kalian ini kayaknya juga melakukan kesalahan. Jangan-jangan memang dia nggak jujur. Jangan-jangan dia juga ada perselingkuhan di situ yang menyebabkan eh, hal ini terjadi, konflik ini terjadi. Jadi kalau aku melihat bisa jadi ini ada permasalahan juga. Nah, ayo kalian sedang menghadapi ini, yang sedang merasa tertekan jiwanya, batinnya, pikirannya, karena pasangan kalian mungkin melakukan kesalahan, ada ketidakjujuran, atau mungkin juga ada perselingkuhan di situ. Waduh, kira-kira eh, masih ini enggak ya? Masih worth it enggak ya aku perjuangkan? Ini harus mulai dipikirkan. Nah, tuh berceritalah ke teman boleh, curhat ke teman boleh, gitu ya. Karena kalau aku lihatnya cukup berat nih beban kalian. Pikirkan kembali ya, sarannya begitu, pikirkan kembali. Perjuangan ini kira-kira nantinya akan berdampak baik nggak di kehidupan kalian ke depan, di masa depan. Apakah aku harus mengakhiri supaya bisa menata kembali kehidupanku ke depan gitu ya. Kelihatannya kalau kalian memaksakan kehendak kalian, nantinya malah akhirnya ibaratnya gini, memaksakan keinginan untuk mempertahankan hubungan, kelihatannya hubungan kalian tambah akan semakin nggak jelas ke depan. Nah,
Ini muncul pesan juga gitu ya, pesan semestanya. Terlihatnya kalau kalian mempertahankan ini semakin tidak jelas hubungan kalian. Semakin nggak ngerti aku harus bagaimana melangkahnya. Gitu ya pesannya. Oke, berarti semakin mengerucut nih. Oke, sebaiknya aku nggak boleh bingung, aku nggak boleh panik, aku nggak boleh berpura-pura. Kalau memang aku sudah nggak suka, atau memang aku udah nggak cinta lagi, atau memang aku merasa sudah nggak dihargai lagi, ya sudah, jadilah diri sendiri. Jadilah diri sendiri gitu ya. Oke, aku akan putuskan untuk mengakhiri misalnya gitu. Kalau aku melihatnya arahnya jadi ke situ ya kayaknya. Ya sebaiknya mungkin arahnya adalah lebih mengakhiri hubungan. Supaya aku nggak stres lagi katanya gitu ya. Supaya aku nggak terbeban lagi. Kamu bebas, bisa melakukan langkah semaumu, aku pun juga bisa menata kehidupanku ke depan. Oke, mungkin ini semacam petunjuk untuk kalian ya, petunjuk dari semesta untuk kalian. Bahwa dengan aku mengambil langkah seperti itu, kehidupanku sepertinya akan jauh lebih baik. Aku lebih bisa menata kehidupan lebih baik. Nggak merasa eh, nggak merasa tersisih lagi, nggak merasa dihargai lagi gitu, nggak seperti itu. Ya memang eh kedepannya aku akan lebih bisa berhati-hati deh. Aku akan ibaratnya kalau ingin membina hubungan dengan seseorang, aku akan memilih lebih hati-hati, nggak terperosok dalam kesalahan yang sama, nggak melakukan kesalahan yang sama, nggak salah pilih lagi gitu ya. Oke, itu tadi adalah pembacaan general reading untuk kalian semua. Intinya aku bukan bermaksud untuk menggurui atau menghakimi kalian yang sedang menghadapi permasalahan, tapi lebih kayak membuka pikiran atau wawasan kalian supaya tidak salah dalam bertindak atau mengambil keputusan, gitu ya. Supaya kalian juga tidak ada penyesalan, gitu. Mungkin topik hari ini lebih tepatnya adalah coba untuk lebih mengevaluasi diri kembali. Sebaiknya aku akan perjuangkan atau aku akan mengakhiri hubungan ini. Worth it enggak aku perjuangkan atau aku selesai dengan hubungan ini. Itu ya kira-kira. Baik, sebagai penutup mungkin aku akan membacakan eh, pesan cintanya untuk kalian gitu ya. Pesan cintanya. Siapa tahu ini bisa jadi penyemangat juga buat buat kalian gitu ya. Oke, aku akan tarik satu kartu. Oke. Now, pesannya mendalam banget. Intinya aku kuat kok. Aku mampu menghadapi ini semua. Bukan kuat secara fisik, tapi intinya keberanian untuk mengambil sikap. Aku akan bangkit dari jatuh, aku akan mulai kehidupan yang baru, yang lebih baik ke depannya, dan aku bisa menata kehidupan lebih baik lagi. Oke, terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan. Ini adalah pembacaan general reading dari Cheng Heda. Siapa tahu bisa resonate dengan kondisi kalian saat ini dan bisa menjadikan pembelajaran untuk kalian supaya kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Yuk, jangan lupa like, komen, subscribe aku ya, channel Jeng Heda. Saling dukung satu sama lain, saling menguatkan satu sama lain. Oke, bye-bye untuk semuanya.